Nggak tahu gimana dengan teman-teman, tapi di timeline gua ya beberapa hari terakhir menuju Lebaran, baik itu di sosmed atau di newsfeed, itu sering banget muncul berita laris manisnya persewaan iPhone menjelang Lebaran. Bagaimana persewaan iPhone ini diburu dan banyak iPhone yang akhirnya ludes disewa, baik untuk datang ke event buka bersama atau untuk dibawa mudik ke kampung halaman. Nah, kenapa persewaan iPhone bisa laris manis ya menjelang Lebaran? Apa yang menyebabkan fenomena ini bisa terjadi? Menurut gua ada beberapa hal yang jadi penyebab. Pertama, karena iPhone ini masih banyak dipandang sebagai simbol kesuksesan dan keberhasilan seseorang. Jadi asosiasi antara iPhone dan kesuksesan itu masih sangat erat ya di benak banyak orang. iPhone juga masih jadi ikon device premium di Indonesia, di mana secara harga memang cukup mahal dan hanya kalangan tertentu aja yang dianggap mampu membelinya. Sehingga dengan menenteng iPhone di depan teman atau keluarga, ada harapan untuk dianggap lebih berhasil karena bisa memiliki barang mahal ya, yang menjadi salah satu simbol dari kesuksesan. Dan ini relate dengan alasan yang kedua, yaitu kebutuhan manusia akan validasi atau pengakuan. Jadi kalau teman-teman pernah baca William Glasser Choice Theory, salah satu hasrat atau kebutuhan dasar ya dari manusia adalah power, yang salah satunya itu bisa dalam bentuk pengakuan atas pencapaian, dan sebagian orang ini mencoba memenuhi hasrat ini ya dengan show off barang-barang mewah yang menjadi simbol dari pencapaian, yang mana iPhone merupakan salah satunya. Jadi dengan membawa iPhone ya, harapannya ada validasi atau pengakuan dari orang lain atas pencapaian yang akhirnya bisa membuat lebih percaya diri dan nggak ngerasa minder lagi. Dan ini jadi erat kaitannya dengan alasan yang ketiga, di mana masih banyak orang ya di sekitar kita yang memperlakukan orang lain itu berdasarkan apa yang melekat pada diri mereka. Idealnya memang semua orang tuh diperlakukan sama ya, diperlakukan baik semua, itu menjadi bare minimum untuk menghargai sesama, tetapi enggak menutup mata bahwa masih banyak juga ya orang yang memperlakukan orang lain berdasarkan kendaraan apa yang mereka gunakan, smartphone apa yang mereka bawa, outfit apa yang mereka pakai, dan sebagainya. Beberapa orang yang dianggap sukses biasanya suaranya lebih didengar ya, nggak diremehkan, lebih direspek dan diperlakukan dengan lebih baik dibandingkan dengan orang yang tampil biasa-biasa aja, yang terkadang malah cenderung diremehkan ya dan nggak didengerin oleh sebagian orang. Nah, hasrat untuk lebih dihargai, diperlakukan dengan lebih baik dan dapat respect inilah yang terkadang membuat orang jadi memaksakan diri ya untuk show off saat bertemu dengan orang lain. Nah, sekarang kita mencoba membahas alasan dari sudut pandang yang lebih teknis ya dan lebih positif juga. Kenapa iPhone banyak disewa sebelum Lebaran adalah karena kameranya yang memang bagus. Ya namanya momen setahun sekali ya, bisa kumpul-kumpul dengan keluarga dan teman-teman, pengennya kan diabadikan dengan kualitas yang lebih bagus ya. Dan iPhone memang jadi salah satu smartphone yang kameranya bagus buat foto-foto dan rekam video. Jadi buat yang kamera smartphone-nya mungkin terasa kurang, menyewa iPhone untuk mengabadikan momen-momen penting memang bisa jadi pilihan. Kalau dulu ya, seingat gua, sebelum era smartphone punya kamera yang bagus, persewaan kamera baik itu DSLR atau kamera pocket itu juga kadang naik ya menjelang momen-momen penting seperti Lebaran ini. Dan itu sih beberapa hal yang kepikiran di benak gue ya, kenapa persewaan iPhone tuh bener-bener diburu di momen Lebaran dan banyak iPhone sewaan itu ludes disewa orang. Tetapi sebenarnya fenomena ini mempertegas beberapa hal ya. Yang pertama, ternyata ada banyak orang yang pengen banget atau penasaran gimana rasanya pakai iPhone sehari-hari, baik dari sisi pengalamannya, pengaruhnya ke status sosial, dan sebagainya. Dan yang kedua, menegaskan juga bahwa harga iPhone memang mahal teman-teman, tidak mudah untuk dibeli sampai akhirnya muncul opsi sewa buat yang pengen banget nyoba. Harga sewanya pun sebenarnya menurut gua juga mahal ya, karena per hari itu untuk iPhone seri terbaru aja bisa sampai 500.000 lebih harganya setiap harinya teman-teman. Untuk seri iPhone 15 Pro Max misalnya, biaya sewanya bisa dari 550.000 sampai 750.000 per harinya. Sewa 4 hari aja udah berapa? Kalau di total ya bisa 2 sampai 3 jutaan ya budget yang perlu dikeluarkan untuk menyewa iPhone ini. Kecuali kalau mau sewa versi yang non Pro atau seri-seri yang udah lama, itu memang lebih murah teman-teman, sekitar 150.000 sampai 200.000-an per harinya. Lalu apakah worth it menyewa iPhone untuk momen-momen tertentu seperti Lebaran saat ini? Ya tentu jawabannya beda-beda ya, tergantung kebutuhan masing-masing dan juga tergantung sudut pandangnya masing-masing. Kalau buat gue
sendiri sih kurang begitu worth it lah ya, karena menurut gua sekarang HP apapun pada dasarnya kameranya juga udah cukup bagus, terus kemudian gue juga udah nggak ada hasrat juga ya untuk dihargai dari apa yang gua punya. Jadi ya kalau gue sih enggak, tapi pendapat teman-teman mungkin banget bisa berbeda. Silahkan tulis aja di kolom komentar gimana pendapat teman-teman tentang ludesnya iPhone sewaan ini di momen-momen seperti lebaran kali ini. Gue Febian Ragapinteno pamit dulu, sampai ketemu lagi di video teknomenarik lainnya besok.